Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rinder di Formula Motor TV. Segmen small SUV memang lagi laris banget sekarang dengan raja di kelasnya yaitu Toyota Race dan berbagai pilihan seperti WRV, Sonet, dan pemain terbaru Suzuki Fronx. Tapi apa jadinya kalau si raja terakhir itu Toyota Race memiliki saudara kembar yang sangat beda nasib? Bukankah ini mobil yang sama dengan raja di kelasnya, jadi seharusnya sama larisnya? Untuk itu, ikuti video ini sampai habis karena kami punya 5 alasan kenapa kamu harus memilih Daihatsu Rocky sebagai mobil hari-harian. Alasan pertama untuk memiliki kembarannya Toyota Race ini adalah karena fiturnya. Jadi walaupun ini kembaran yang beda branding, tapi sebenarnya secara fitur dia nggak disunat-sunat. Sudah ada LED daytime running light, lampunya juga sudah LED juga. Masuknya ada smart entry, nyalainnya start stop engine, AC-nya pun sudah digital, ada audio steering switch, ada MID digital, odometer yang digital juga full. Ada telepon button di sini, electric retract mirror, head unit juga touchscreen, dan ada Apple CarPlay serta Android Auto-nya pun juga sudah ada. Terus apa lagi kalau untuk dari segi fitur hiburan ya paling ada colokan di sini, colokan USB-A ya, dan ada power outlet di sebelah sini. Gak ketinggalan juga ada tombol voice command di sini, perintah suara ya. Jadi ini mobilnya sebenarnya secara fitur hiburan dia sudah mirip sama Toyota Race. Dan kalau fitur keselamatan dia juga sudah ada 2 buah airbag, pengereman ABS, EBD, dan brake assist-nya juga sudah lengkap. Kalau mobil ban depan dia sudah pakai cakram walaupun belakang masih pakai tromol, tapi nggak masalah sih menurut kami karena cuma 1000 cc turbo aja mesinnya, bukan yang high performance banget. Dan juga sudah dilengkapi dengan ISOFIX ya untuk belakang. Ada sensor parkir juga dan ada vehicle stability controlnya. Kamera juga sudah dilengkapi. Nah, jadi secara fitur sebenarnya nggak ada yang disunat-sunat nih antara kembaran-kembaran ini, nggak kurang juga. Jadi kalau orang pikir wah jangan-jangan Daihatsu brandingnya mungkin lebih kurang gitu dibanding Toyota, fiturnya juga lebih sedikit. Enggak, ternyata fiturnya sama persis dengan Toyota Race. Cuman yang kami coba ini adalah Rocky tipe R Turbo aja, bukan ASA. Jadi memang nggak ada sensingnya sebelah sini. Kalau ada sensing, ya tambahan sensing aja. Tapi selebihnya secara fitur sama-sama lengkap. Dan alasan kedua, karena menurut kami, mobil seperti Rocky dan juga Race ya, karena mereka adalah kembaran, adalah salah satu mobil terbaik di kelasnya dalam urusan posisi berkendara. Jadi posisi berkendara itu udah ergonomis banget. Kursi semi bucket seat, menopang, pengaturannya luas, naik turunnya ada, jadi bisa akomodir segala bentuk tubuh. Pengaturan setirnya, walaupun bertilt aja sih, tapi ya udah cukup gitu loh. Karena ya kita nggak perlu posisi yang gimana-gimana, dan ini sebenarnya kan mobil untuk perkotaan ya. Jadi ini segini kita udah dapat posisi yang enaknya. Armrest pun kanan kiri enak, soft touch. Jadi pas, tangan nggak pegel. Terus tombol-tombol segala macem semua dekat dari dalam jangkauan, nggak yang full digital. Jadi nggak susah mengendalikan head unit ataupun AC ataupun segala macamnya. Praktis juga, dia banyak tempatan. Jadi enak gitu loh. Duduk sini aja kita nyaman untuk berkendara seharian penuh dan nggak cepet pegel. Itu yang terpenting. Gak sempit juga mobilnya gitu loh. Jadi menurut kami mobil ini memang salah satu yang terbaik ya. Mungkin gak unggul telak kalau dibandingkan dengan misalnya Honda WRV gitu ya, yang cukup laris juga di pasaran saat ini. Tapi menurut kami juga ini udah salah satu yang terbaik. Jadi gak heran kalau mobil ini memang laku gitu loh. Kembarannya ataupun yang ini juga laku ya, karena memang ya enak, nggak ada keluhan dan nggak ada komplainan sama sekali. Nyaman lah untuk mobil daily drive, ini udah posisi yang sangat nyaman. Nah jadi memang dari segi posisi berkendara, dari segi suspensi, handling, mobil ini sebenarnya nggak ada keluhan sama sekali gitu. Cuman kalau kalian mau deskripsi lengkapnya, kami pernah dibahas di video kami yang khusus membahas Rocky, 7 hal menarik soal Rocky, itu kalian bisa cek di sini videonya. Dan kalau sekarang kami cuma bisa bilang mobil ini pokoknya enak lah. Kalau kalian nggak mau macam-macam,
nggak mau yang banyak ini itu ngeribetin, udah pilih ini. Secara posisi berkendara dan rasa berkendara, kalian nggak akan komplain. Daihatsu Rocky dibekali mesin berkode 1KR VET 3 silinder yang berkapasitas 1000 cc dengan teknologi turbocharger. Di atas kertas, mobil ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 97 HP pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal di 149 Nm pada putaran 2400 sampai 4000 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi CVT ke dua roda depan. Dan alasan ketiga untuk memiliki mobil ini adalah karena mesinnya. Mesinnya ini mesin rakitan Daihatsu bekerja sama dengan Toyota, jadi mereka sama mesinnya, Rocky dan Race. Dan dia mesin yang betul-betul dirancang untuk penggunaan dalam kota. Kita bisa merasakan manfaatnya itu ketika kita pakai dalam kota. Kenapa? Karena mesin 1000 cc turbo ini dia itu salah satu yang paling irit di kelasnya jika dibandingkan dengan Honda WR-V ataupun mungkin Kia Sonet mungkin ya. Lebih jarang tapi Kia Sonet saat ini ya. Kita belum coba Suzuki Fronx soalnya. Nah, dia juga salah satu yang teririt lah. Dan 1000 cc turbonya itu cocok untuk stop and go perkotaan karena torsinya dia cukup besar kalau dibandingkan pesaing-pesaingnya. Walaupun dia kalah dengan rivalnya yang mungkin mesinnya 1500 NA seperti Honda WR-V, secara tenaga dia memang kalah. Tapi lagi-lagi kalau kalian beli mobil ini, kalian pasti penggunaan most of the time-nya itu di perkotaan. Ya mungkin sesekali kalian mungkin bisa bawa keluar kota kalau kalian masih keluarga kecil gitu ya, dan mobil ini sanggup, bukan nggak sanggup. Cuman memang manfaat terbesarnya kita bisa rasakan ketika pakai di kota. Karena stop and go-nya dapat, torsinya besar, dan iritnya oke banget. Kita dapat 15,1 km per liter, tapi ini kita tes jangka pendek banget. Ini angkanya sebenarnya masih bisa naik lagi. Dan memang angkanya seirit itu mobil ini. 1000 cc turbo, kalau kalian pakainya benar, dia bisa lebih irit dibandingkan mobil-mobil 1200 cc seperti Brio gitu loh. Jadi kalau kalian pernah pakai Brio irit atau Agya irit, ini lebih irit lagi pastinya. Nah terus kalau soal mesin, orang-orang ada yang suka meragukan, wah 1000 cc 3 silinder pasti gerung atau getar banget, nggak enak. Menurut kami itu opini-opini yang agak sedikit lebay. Kenapa? Karena ini kita diem, idle mobilnya, nggak getar-getar yang gimana-gimana kok gitu loh, nggak berasa yang sampai mengganggu atau gimana. Karena jangan kalian salah pikir, ini 1000 cc turbonya juga mesin baru ya, jadi bukan mesin Agya atau Ayla sembarang dikasih turbo, bukan gitu loh. Ini mesin baru, teknologi baru yang mereka sudah pikirkan ke sana, jadi nggak getar, nggak yang gimana-gimana, nggak terlalu berasa 3 silinder juga sebenarnya. Dan memang intinya kan kalian dapat mobil dengan mesin yang torsinya enak dipakai di perkotaan dan irit. Itu udah oke banget gitu loh. Jadi kalau kalian cari mobil penggunaan sehari-hari yang enak buat dipakai perkotaan, udah jelas ini. Dan itulah alasan ketiga untuk memiliki si Rocky ini. Dan alasan keempat untuk memiliki mobil ini adalah karena akomodasinya. Yes, mobil ini secara dimensi ya, dia nggak sepanjang WR-V dan Sonet, dia nggak selebar WR-V dan Sonet, tapi dia lebih tinggi. Nah, akhirnya di baris 2 ini kita tetap berasa lebih lega. Secara legroom dapatnya lumayan, luas banget untuk orang dewasa, ini cukup banget. Dan headroom cukup memadai juga gitu loh. Kalau untuk bertiga dia juga dapat headrest tengah. Di sini walaupun ada tunnel ya di sini ya, jadi cukup agak mengganggu, tapi sebenarnya untuk 3 orang masih cukup memadai lah dibandingkan mobil-mobil city car gitu loh. Ini kan lebih gede. Nah, dia yang badannya ini tidak lebih lebar dan tidak lebih panjang dari pesaingnya juga mengartikan dia juga lebih enak ketika dikendari perkotaan, salip-salip atau cari parkir atau apa, itu lebih enak karena bodi lebih ringkas. Serta selain baris 2-nya juga yang lebih mengakomodir untuk penumpang, bagasinya juga dia yang terluas di kelasnya. Di mana Honda WR-V dan Kia Sonet itu masih di bawah 500, di 490 dan 480 liter kapasitas ditampungnya. Kalau si Rocky ini dia udah 500 lebih. Jadi secara bagasi itu dia udah paling besar di kelasnya. Dan kita juga pernah coba masukin beberapa koper, kalian bisa lihat videonya. Itu memang cukup menampung banyak tempat ya. Jadi nggak heran kalau sampai sekarang raja terakhir di kelas ini ya masih dikuasain sama Race, bukan Rocky sih. Cuman ya kalau kalian mau cari yang Race tapi lebih murah, tapi dapatnya sama seperti Race, ya Rocky gitu loh.
race tapi lebih murah. Segala keunggulannya mantap. Dan alasan terakhir untuk memiliki si Daihatsu Rocky ini, tadi kita udah singgung di alasan keempat, yaitu soal harga. Jadi sebenarnya basically ini adalah mobil yang sama seperti race, cuman beda emblem dan beda model sedikit aja, yang jujur nggak pengaruh ke performa mobil ini sehari-hari kalian pakai. Tapi harganya itu bedanya lumayan signifikan. Ini adalah Daihatsu Rocky R Turbo CVT tahun 2023. Kita jual ini OTR-nya sudah di bawah 200 juta, lebih murah daripada Honda Brio baru. Kalian bisa mendapatkan mobil small SUV yang sudah ditenagai turbo dengan mesin, fitur, dan keunggulan lainnya yang sudah kita bahas sebelumnya. Masalahnya cuman emblemnya bukan Toyota. Buat kalian yang nggak peduli terhadap emblem dan tampilan fisiknya, mungkin seleranya karena model itu selera, harusnya ini merupakan pilihan yang sangat tepat buat kalian yang cari mobil yang reliable, mobil yang murah, mobil yang irit dari segi perawatan ataupun efisiensi bahan bakar untuk kalian gunakan sehari-hari. Karena perbedaannya signifikan. Kalau race di tahun yang sama, sama-sama tipe tertinggi ya, tipe GR Sport yang non TSS berarti, karena kamu punya bukan yang ASA, udah pasti di atas 200. Perbedaannya lumayan, minimal 20 mungkin ada gitu perbedaannya. Makanya menurut kami ini secara harga paling masuk akal buat kalian yang pengen hemat budget tapi tetap dapat mobil yang segala keunggulan itu sama seperti Toyota Race yang notabene merupakan raja saat ini di kelas segmen small SUV. Kesimpulan hari ini bahwa sebenarnya memang kamu menemukan mobil ini adalah merupakan mobil yang sama seperti Toyota Race, hanya berbeda di emblem dan sedikit dari eksteriornya saja modelnya yang berbeda. Jadi dengan segala keunggulan dari raja di kelasnya yang paling laris dan paling baik dipilih orang, kamu bisa mendapatkan itu semua dengan harga yang jauh lebih murah. Dan itu dia kesimpulan video hari ini. Dengan harga yang lebih murah, kamu bisa mendapatkan segala keunggulan dari raja atau small SUV terlaris di kelasnya, yang menurut kami cocok buat kalian yang tidak terlalu mementingkan beberapa fitur kosmetika ataupun branding-branding belaka yang bisa menghemat uang kalian. Oke, buat kalian yang tertarik untuk mengenal mobil ini lebih lanjut, kalian bisa kunjungi showroom kami atau kontak sosial media kami yang ada di sini. Oke, sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Renner pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.